Halo guys, ketemu gue lagi, Joka. Kali ini gue mau ngomongin tentang transisi jadi programmer. Oke, pertanyaannya adalah kenapa gue pengen ngebahas ini? Karena banyak yang bilang kalau satu jadi programmer itu enak dan bayarannya gede, dan kedua banyak kisah di internet tentang orang yang transisi jadi programmer. Uh, Basically banyak kayak kalau lihat di Medium atau di mana gitu, banyak orang bilang kayak, oh gue berhasil jadi programmer, bla 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 gitu. Yang dan mereka kayak ngebahas, wah enak banget tuh jadi programmer, ternyata bisa kayak gini, bisa kayak gitu, bayaran gue gede, bla bla. Dan gue cuma pengen nambahin aja sih, kayak waktu gue dulu itu, oh jadi sebenarnya gue juga salah satu orang yang transisi jadi programmer. Dan saat gue belum jadi programmer, gue kayak ngeliatnya, apa mungkin ya, emang bisa ya. Uh, nah, gue mau coba kayak bagi kisah gue dulu, kayak background gue kayak gimana sih, dan apa yang gue temuin saat jadi programmer. Yang pertama gue dulu S1 itu umur 18 sampai 24 tahun. Iya beneran. Gue kuliah 6 tahun. Dulu gue kuliahnya di elektro, hampir-hampir DO, pernah dapat P di bawah satu juga gitu. S1 habis itu gue umur 24, gue dulu punya mimpi buat sekolah keluar, terus ya udah gue persiapan habis lulus, nekat aja keluar. Habis itu gue S2, umurnya gue gitu 25 sampai 29 tahun. Itu kayak 4 tahunan sekitar dulu. Beneran, lu gak salah baca. S2 kan 2 tahun ya, harusnya ya. Tapi gue 4 tahun. Dan DO. Jadi 4 tahun itu udah 4 tahun S2, dan gue drop out. Gitu. Dimana waktu drop out ini sebenarnya gue kayak baru banget nikah gitu. Jadi kayak eh, 6 bulan nikah, nggak nyampe 6 bulan. Tapi gue hamil dan begitu drop out. Itu, wah itu sebenarnya kayak runtuh juga ya. Dan gue mungkin kalau sebenarnya istri gue nggak tahu saat ini kayak eh, gue bikin video ini. Cuman kalau suatu saat nanti dia denger, gue pengen bilang kalau gue pengen makasih banget buat supportnya saat itu. Oke, habis itu S2 gue drop out, terus gue transisi jadi programmer 6 bulan. Itu udah termasuk ngelamarnya dan udah kerjaan pertama gitu. Sekitar 6 bulan lah. Jadi waktu itu gue drop out itu kalau nggak salah sekitar bulan April apa ya. April, ya sekitar bulan April drop out, dan gue harus kemas-kemas barang di Indonesia segala macam. Uh, Waktu itu gue mutusin buat, oke, gue ini mau drop out, uh, next time gue harus bisa lebih bagus lagi gitu. Dan gue pengen, tuh gue mikirnya, kira-kira apa ya yang bisa gue kerjain gitu. Karena satu, buat gambaran gue gak punya pengalaman kerja gitu. Lu bayangin kalau misalnya ada orang, dia mau ngelamar ke tempat orang lain gitu, ke kantor apa gimana, umur 29 tahun, nikahnya S1, IP-nya nggak bagus, terus kayak belum pernah kerja segala macem, itu kayak gimana kan. Tapi waktu itu gue juga sama kayak sebagian besar orang, gue baca lihat internet, ini bisa lo jadi programmer belajar sendiri gitu. Sampai akhirnya waktu itu ngelamar-lamar, ditolak di beberapa unicorn juga, akhirnya dapat di beberapa tempat, dan waktu itu gue milihnya buat ruang guru gitu. Nah, sampai saat itu akhirnya jadi junior front-end engineer. Terus gue mau ngomongin ini sih sebenarnya, kayak dari pengalaman itu apa sih yang eh, bisa gue sampaikan tuh. Pertama adalah artikelnya itu bener guys. Jadi eh, transisi jadi programmer, apapun pekerjaan awal lu itu mungkin banget tuh. Dan ini bukan cuma gue doang. Teman-teman gue yang di ruang guru dan tempat lain itu banyak yang dia backgroundnya itu bukan dari computer science atau informatik gitu. Ada teman gue yang dia jago banget dari sipil. Ada senior gue di sini, lu tech lead gue di sini, dia jago juga, eh, orangnya fun, dan itu juga bukan dari backgroundnya itu, malah kalau gue kedenger sama dia itu bener-bener kayak dari bawah banget itu. Dia mungkin nggak kuliah seingat gitu, dan jago mungkin. Ada lagi temen gue yang dia udah
berumur juga, dia malah udah punya anak waktu itu, anaknya udah 2, apa ya, ada 2 apa berapa gitu. Tapi dia, nekat ikut Apple Academy. Oh, by the way gue nyaranin Apple Academy sih. Temen gue gitu belajar dari nol di sana, nah sekarang jadi programmer juga, alhamdulillah. Nah, jadi sebenarnya banyak gitu, dan artikel bener, tinggal gimana kita mau berusaha apa enggak. Dan gajinya beneran lumayan. Oke, waktu itu gue pertama kali kerja itu gajinya dibilang gede juga enggak gitu, tapi dibilang kecil apa juga enggak. Dan semenjak itu setelah hampir 3 tahun tuh udah berkali-kali lipat sih. Jadi beneran lumayan tuh. Walaupun nggak gratis ya, kayak gitu. Tapi yang sebenarnya transisi itu ternyata nggak segampang itu juga gitu. Ada temen gue yang berhasil, ada temen gue yang juga gagal gitu. Basically semua tergantung willpower sih, dan support keluarga ya tentunya. Ada yang emang dia udah harus nafkahin keluarganya, dan berat gitu. Misalnya dia udah punya tanggungan, bisa jadi ada tanggungan dari orang tuanya, segala macam gitu. Dan itu nggak segampang itu gitu. Bisa, tapi nggak semanis yang ada di artikel-artikel itu sih. Kayak di artikel kan biasanya kan kayak, gue transisi jadi ini setelah sekian bulan. Nggak juga sih. Itu berdarah-darah sih. Terutama karena di internet tuh resource-nya banyak. Mungkin nanti di video lainnya gue bakal nyoba sharing gimana caranya waktu itu gue bisa transisi ya. Tapi willpower itu kuat banget gitu. Apalagi kalau kita buat programmer biasanya pertama fasilitasnya agak kurang kan, susah kan. Kayak laptopnya kayak gimana, terus kayak misalnya waktu itu gue belajar front end, itu front end itu ngomongnya sih cuma kayak JavaScript HTML gitu ya. Tapi buat ngeran ke JavaScript-nya aja itu butuh banyak banget toolingnya. Dan itu kita bingung kayak mau masuk. Ibaratnya kita nyari tutorial buat ngerjain sesuatu gitu. Tapi tutorial itu ternyata butuh tutorial lainnya. Tutorial itu butuh tutorial lainnya lagi. Sampai kayak foldingnya itu dalam banget gitu loh. Jadi nggak segampang itu. Dan harus tahu juga bahwa setelah lu jadi programmer, jadi tadi kan ada perjalanannya kan. Dan setelah jadi programmer itu sebenarnya itu beda banget sama coding buat hobi gitu. Jadi kalau misalnya kita coding buat hobi itu bisa fun, segala macam, ini enggak juga gitu. Karena bandingannya itu sama kayak kita jadi atlet lari sama kita jogging pagi-pagi atau sore. Kalau jadi kita jogging itu kan pagi sore kan kita bisa nyantai nyantai kan, kayak ya udah kita sesehat kita aja, kita lagi agak cedera ya agak pelan apa gimana. Tapi kita jadi atlet lari itu, kalau yang gue tangkep ya, itu lu gimana pun harus perform gitu kan. Performa lu harus tinggi gitu gimana pun, karena lu udah punya target. Programmer juga sama gitu. Mau lagi burnout, mau lagi capek, mau lagi gimana gitu, lu tetap harus coding gitu. Mau lagi di rumah misalnya lagi ada masalah gitu, ya ya udah tetap harus coding. Dan lebih eh, serunya lagi adalah seru lagi adalah sebenarnya coding itu kalau misalnya kita jadi kan waktu gue sih terutama gue dulu ngebayangin adalah gue coding, gue akan perhatiin kayak kualitas itu gue akan selalu nge-ship, ngedeliver kualitas terbaik tentang codingan gue gitu. Tapi ternyata nggak juga gitu. Eh, jadi kita sebenarnya ketika kita coding, kita program sesuatu itu kita ada yang ngebayar kan, iya dong. Ketika ada yang ngebayar itu kita udah mulai ngomongin profit itu. Yang di yang ngebayar kita, dia pengen dapat profit dari apa yang kita kerjain gitu. Jadi akan selalu tarik-tarikan. Eh, Sebenarnya itu bukan sesuatu yang nggak sehat sih, tapi memang sesuatu yang udah niscaya gitu. Dan ketika kita ngomongin market gitu, itu nggak selamanya itu customer pengen nunggu gitu. Bisa jadi ada saatnya kita harus trade off trading ini kualitasnya kayak gimana nya. Dan itu sebenarnya nggak selamanya enak sih rasanya. Tapi itu kenyataan. Itu kenyataan yang harus dihadapin. Jadi nggak selamanya eh, coding itu benar-benar kayak wah kita bikin codingan yang solid bla 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 gitu. Itu akan coba tarik-tarikan tapi
nggak bisa 100% dapat gitu. Ada perusahaan-perusahaan yang bisa ngasih itu dan emang best practice, tapi most of the time kenyataannya adalah selalu ada yang dikorbanin gitu. Tapi untuk ini ya, untuk maju gitu. Kita kan pengen maju kan sebenarnya. Ya kadang-kadang dikorbanin apa makanya ada istilahnya namanya tech debt. Tech debt itu kayak utang, utang teknikal gitu. Dan itu adalah hal yang wajar. Yang nggak wajar adalah kalau itu out of control, nggak pernah dibayar misalnya. Tapi yang pengen gue tekanin di akhir adalah sebenarnya jadi program itu worth it banget. Kalau emang kita senang ngulik, kalau kita emang senang ngoprek-ngoprek gitu, kita senang mainin logik, mainin bikin-bikin sesuatu gitu. Ibaratnya kenapa kayaknya itu adalah karena ibaratnya lu dibayar buat main puzzle. Nah itu sebenarnya itu worth it kayak gitu sih. Dan gue yakin banget kalau semua orang pasti bisa jadi programmer. Gue akan selalu ngomong ini berkali-kali gitu. Karena dari pengalaman gue, lu nggak perlu jadi pinter banget buat jadi programmer ya. Lu cuma perlu niat aja sih. Niat dan ya udah. Kalau katanya buku atau apa yang pernah gue baca gitu. Oh iya, ada buku namanya Get Programming with Haskell. Mungkin suatu saat nanti gue bahas sih. Itu autornya itu dia nulis, dia bilang kayak, iya langkah pertama itu bakal berat banget gitu. Tapi sebenarnya langkah pertama itu obvious gitu. Yang perlu lo lakuin adalah lu ambil langkah pertama lu, dan lu push terus buat langkah-langkah berikutnya. Oke, ya udah gitu sih sebenarnya. Dan sebenarnya gue pengen tahu juga dari kalian tuh kayak gimana gitu. Mungkin ada yang bisa cerita di komen atau kayak gimana. Ya terutama niatnya itu bukan buat ngeramein ya, tapi kayak buat siapa tahu nanti ada orang lain yang ngebaca tentang kisah kalian kayak, oh iya gue ini loh jadi programmer juga gitu. Itu kalau dari pengalaman gue itu kayak ngebantu banget sih buat semangatin orang-orang yang lagi bimbang mau jadi programmer apa enggak. Oke, oke guys, gitu aja. Moga-moga bisa berguna dan kalau misalnya ada yang mau disampaikan atau ada yang kalian mau minta gue bahas bisa ditaruh di komen ya. Oke.